Terima kasih Om Julius. Kita kasih angka terbaik buat beliau ya dari Jakarta dengan angka 999 teman-teman sebagai respon positif, dan untuk cek apakah suara saya sudah sampai dengan jernih dan terbaik di hadapan teman-teman semua. Mohon izin juga Pak Julius untuk Bu Fora dijadikan co-host. Baik teman-teman, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Di sesi pertama tadi Om Aldo berkolaborasi dengan Om Julius, dengan teman-teman leader ada Mbak Sri Utami. Ya, tadi sudah menjelaskan tentang hal yang sangat penting, event yang luar biasa, Vision Day yang ke-8. Nah, di sesi yang kedua ini teman-teman sudah mendapatkan undangan dan saya yakin sudah dibaca ya teman-teman bahwa malam hari ini Dokter Talk kita sangat spesial sekali. Karena apa? Karena malam hari ini kita ingin belajar dengan seorang dokter, dengan seorang leader, dengan seorang pemimpin dari Jawa Timur, teman-teman. Beliau adalah Dokter Anas. Sedikit saya memberikan gambaran karena nggak kenal maka nggak sayang teman-teman. Dokter Anas ini berlatar belakang alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga teman-teman ya. Salah satu kampus terbaik apalagi di Fakultas Kedokterannya itu ada di Universitas Airlangga di Jawa Timur teman-teman. Yang kedua, beliau menyelesaikan studi spesialisasinya di bidang anestesi. Nah, ini menarik nih, Om Julius ya, teman-teman semua ya. Satu alumni ternyata nih, saya baru tahu nih malam hari ini. Beliau menyelesaikan studi spesialisasinya di bidang anestesi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Teman-teman, yuk kita berikan angka terbaik buat beliau juga, 999-nya yang banyak, teman-teman. Dan satu hal lagi, teman-teman, sampai hari ini beliau adalah seorang dokter yang aktif. Dan yang mengejutkan saya, teman-teman semua, beliau ternyata pernah tugas ya di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan, bahkan beliau juga pernah menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bangkalan. Wow, terima kasih Bu Zainab. Wow, ini semua pada angka 9-nya luar biasa ya. Dan sekali lagi teman-teman masih ada 244 ya. Tolong dikalikan 2, minimal kita bisa target malam hari ini 500. Kenapa? Karena saya yakin materi yang kita akan hadirkan malam hari ini itu sangat spesial. Dan satu hal lagi teman-teman, saya tidak sendiri. Dari spesialnya acara malam hari ini, saya akan menyapa leader besar kita juga dari Jawa Timur, yaitu asisten Ibu Fora. Ibu Fora, apakah sudah mendengarkan suara saya? Halo Ibu Fora. Ibu Fora. Oke, sambil lalu. Ini suatu hal yang menarik teman-teman. Jadi malam hari ini Dokter Anas tidak sendiri, tidak berdua, tetapi Dokter Anas didampingi dua orang yang siap mengedukasi teman-teman semua. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan sedikit profil tentang Dokter Anas. Beliau juga dari tahun 97, beliau aktif sebagai staf medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kemudian teman-teman dari 2005, beliau juga aktif memberikan pelayanan anestesi. Pastinya karena beliau adalah spesialisasinya di anestesi di 3 rumah sakit ya di Kota Lamongan. Ada sebuah pertanyaan yang menarik teman-teman, dan saya juga baru tahu kok semuanya made in-nya Lamongan. Ternyata teman-teman beliau memang putra terbaik dari Kota Lamongan teman-teman. Dan yang terakhir, oke Om Julius tolong dibantu mic-nya Bu Fora belum bisa dibuka. Dan yang terakhir teman-teman, beliau dari tahun 2012 mendapatkan sebuah kepercayaan yang sangat spesial teman-teman ya, sebagai surveyor dan pembimbing untuk akreditasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Bagaimana teman-teman? Spesial nggak nih ya narasumber kita malam hari ini? Nah, saya mau cek lagi nih, sahabat saya, teman saya, leader dari Jawa Timur. Bu Fora, apakah suara saya sudah kedengaran? Apa Bu Fora sudah bisa ikut nimbrung? Dengar tapi belum bisa ngomong. Wah, saya jadi host sebentar. Kok bisa pindah ke saya? Wow, 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 wow. Ibu Fora di mana? Waduh, ini.
Ibu Fora. Baik, teman-teman, sesuai dengan acara malam hari ini, mungkin teman-teman di sebelumnya, di episode sebelumnya, ketika Dokter Talk itu banyak berbicara tentang penyakit, solusi tentang penyakit, dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik, teman-teman, saya juga baru tahu sekarang. Dan teman-teman ketika di acara Boom, ini saya sambil scroll ya, di mana Ibu Fora? Oh my God. Oke, sambil lalu dulu, nanti biar saya masuk ke Dokter Anas, nanti saya, Bu Fora, saya masukkan, biar tidak terputus. Jadi teman-teman, saya juga baru tahu nih informasinya, ketika acara Boom, teman-teman, yang muncul di acara Boom kita, salah satu hal yang menarik informasi di sana, sebuah edukasi yang kita pahami sekarang. Oke, sebentar. Oh my God. Siap-siap. Sebentar, Bunda. Sebentar, Bu Sri Utami. Oke, sudah, Bu. Oke. Jadi, teman-teman, mohon maaf ini ya. Jadi, kita bisa ingin memberikan sebuah informasi karena sebelum-sebelumnya kita bicara tentang penyakit, dan saya baru tahu hari ini ya bahwa kita ya diedukasi di Boom itu tentang sebuah bisnis wellness. Ya, teman-teman. Dan wellness ini menarik. Kalau kita kemarin banyak berbicara tentang kesehatan. Nah, malam hari ini judulnya adalah sehat dan bugar, teman-teman, dengan teknologi transdermal ISO 13485. Nah, nanti Dokter Anas akan memberikan pertama konsep-konsep secara detail kepada teman-teman tentang apa itu health, apa itu kesehatan, apa itu kebugaran. Kemudian teman-teman, yang kedua, yang kita tahu bahwa ternyata selama ini kita hanya tahunya menjaga kesehatan, preventif, dan mengobati kalau sudah sakit. Hari ini juga saya baru dapat informasi yang luar biasa. Ternyata tidak hanya dua, teman-teman. Jadi nanti Dokter Anas akan membedah bagaimana konsep kesehatan, bagaimana konsep kebugaran, bagaimana nanti teman-teman memahami secara integral, secara komprehensif, secara menyeluruh bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami dari sekarang karena One More sebagai perusahaan internasional ternyata tidak hanya di kesehatan, teman-teman. Ya, kemudian nanti kita akan fokus juga beberapa hal kaitannya tentang faktor utama yang berkaitan dengan kesehatan, dan yang menarik teman-teman, nanti kita akan berbicara tentang radikal bebas dan antioksidan yang kemudian kita kaitkan dengan dua produk spesial yang malam hari ini akan dibedah tuntas oleh Dokter Anas. Oke teman-teman, saya mohon izin, apakah Bu Fora sudah mendengarkan suara saya? Siap hadir Om Hanafi. Oke, oke teman-teman, tanpa panjang lebar ya, saya ingin belajar dulu nih langsung ya. Dokter Anas, apakah sudah bisa masuk? Dan kalau sudah bisa masuk, Dokter Anas silakan ya, panggung ini saya serahkan kepada Dokter Anas. Silakan Dokter Anas. Baik, terima kasih Pak Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara saya ini bisa Waalaikumsalam dengar? warahmatullahi wabarakatuh. Clear. Aman. Ya, clear ya. Oke. Sebagai pendahuluan, saya sampaikan banyak terima kasih pada teman sekalian. Luar biasa, Pak Julius itu energik sekali. Saya tiap hari tidak bisa lupa dengan Pak Julius karena selalu buka YouTube channelnya. Bu Fura, Pak Nafia juga luar biasa. Terima kasih banyak. Om Aldo, ya. Baik, saya buka dengan sebuah wacana. Saya nyampaikan bahwa kenapa kita ini pada usia 20, 30 itu aman-aman saja, tetapi begitu masuk usia 40, 50, banyak orang yang sakit. Banyak yang sakit. Ya, jadi itu menjadi perhatian penting. Bahkan usia 50, 60, yang fisiologis itu jadi hilang. Ternyata One More itu cukup jeli menangkap itu, dan adanya pengaruh yang banyak sehingga kita bisa sampaikan setiap kali adanya beberapa faktor itu sebenarnya mengerucut dalam satu hal.
bahwa dari tahun ke tahun dengan lifestyle yang kurang baik itu menjadikan setiap manusia di muka bumi ini secara tidak langsung numpuk zat yang membahayakan, yakni radikal bebas. Sehingga kita lihat dari 10 produk itu hampir semuanya antioksidan. Itu kita tanpa sadari hampir semua produk one word antioksidan. Ya, nanti kita bedah ya. Baik, saya izin share screen, dan saya tadi sudah sempat posting ke chat. Mungkin teman-teman yang masuk awal bisa lihat filenya. Ya, sedikit menyinggung masalah sehat dan bugar ya. Jadi sejak awal saya sebenarnya bertanya-tanya, kenapa di setiap boom itu atau dalam Dokter Talk itu selalu membahas masalah sakit dan sehat. Sementara di dalam slide standarnya One World itu sebenarnya dibahas adalah wellness. Gitu ya. Kalau lebih ditarik ke Indonesia itu masalah kebugaran. Nah, bahkan di dalam nuansa slide yang disampaikan di slide standarnya One World itu memberikan wacana kita bahwa ruang yang disediakan di dunia ini terkait dengan wellness itu sangat menjanjikan, sehingga apalagi di Indonesia dengan penduduk sekitar 300 juta ini itu merupakan prospek yang sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa menyadari. Ya, hanya saja ya ini karena kita sendiri mungkin kurang open ya, kita masih fokus pada orang-orang yang sakit, tidak fokus pada orang-orang bagaimana dia hidup dengan lebih berkualitas. Ya, ada 7 topik, mudah-mudahan jenengan tidak jenuh. Anggap aja ini ya. Tapi ini saya kira ini topik-topik ringan. Kalau Pak Nafi sih biasanya topiknya berat ya. Ini ringan-ringan aja. 1, 2, 5, 7 ini kita sebenarnya bergeraknya ingin membuka saja bahwa ruang kita itu tidak sesempit sekarang gitu ya. Baik. Wellness. Ini saya cuplik dari slide standar kita waktu boom. Yang dikedepankan adalah wellness ya. Lanjutnya adalah kenapa wellness? Karena ini. Ya. Jadi ini kalau kita maknai sebagai health ini kurang tepat. Karena ini adalah masalah ranahnya wellness. Dan kalau kita mengarahkan ke health itu juga kita tidak punya ruang gerak yang banyak karena hampir seluruh di dunia, khususnya di Indonesia, sudah dihandle oleh penjamin kesehatan. Jadi sekali lagi, cobalah kita ubah mindset kita, tidak ke arah health, tapi ke arah wellness ya. Karena ada sedikit perbedaan ya antara wellness dan health ini. Mungkin nanti kita bisa beranjak ke Indonesianya. Ya, ini saya kira saja. Pada prinsipnya untuk wellness itu adalah bagaimana orang itu tidak hanya sehat, tapi bisa tampil dalam kehidupan ini secara kehidupan yang lebih berkualitas. Kalau diterjemahkan oleh Kemenkes itu sebelumnya ini ada ya. Ini juga saya nyontek dari slide standar kita. Sebenarnya slide ini adalah mengarahkan ke kita bahwa meskipun kita melihat beberapa orang itu sehat, tetapi dengan pengaruh sekian banyak faktor ini, kita tidak wellness sebenarnya. Tidak wellness. Tidak bugar. Dan ini semua saya kira dikonsep oleh One More adalah membuka mata kita betapa pengaruh di zaman sekarang dengan adanya beberapa item ini menjadikan penumpukan radikal bebas yang luar biasa. Radikal bebas sekarang banyak diteliti dan itulah cikal bakal semua kondisi patologis tubuh manusia. Termasuk tumor, diabetes, hipertensi, gagal jantung, gagal ginjal, kemudian sumbatan pada pembuluh darah. Startnya itu terlalu banyak dimulai dari penumpukan radikal bebas. Nah,
sebelum kita masuk ini adalah saya mohon izin untuk menyampaikan biar lebih mudahnya. Jadi kalau sehat itu ya seperti yang kita lihat secara sosial ekonomi seorang itu bisa produktif tanpa harus berbaring, tanpa harus keterbatasan fisik, mental, emosi dan sebagainya. Tetapi kalau bugar itu jauh lebih dari itu. Jadi dia memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi orangnya lebih energik, lebih berkualitas gitu ya. Ini sedikit saya mau lewatkan. Sehat memang segala-galanya, tanpa sehat meruntuhkan segalanya. Itu saya kira umum ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sehat modal meraih hidup, sementara bugar modal utama dalam meraih kualitas hidup. Dan saya akui teman-teman di One More ini adalah orang-orang yang obsesinya adalah hidup yang berkualitas, ya. Hidup yang berkualitas, baik secara fisik, emosi, mental, spiritual, apalagi ekonomi. Ya. Baik, topik ketiga ini menurut saya yang paling penting karena selama ini kita tidak sadar sedang bergerak di ruang sempit. Karena kalau saya melihat teman-teman itu target atau sasaran bidik itu ternyata ke arah kuratif. Ya. Padahal konsepnya yang kalau kita ikuti dari awal tadi, One More itu membidiknya ke arah promotif, preventif, rehabilitatif. Kuratif itu justru seolah-olah efek samping aja. Efek samping aja. Mari kita lihat ya. Apa sebenarnya promotif? Promotif itu adalah sebuah peningkatan. Jadi lebih ke arah manajemen risiko. Ketika seseorang dalam sebuah keluarga dia punya potensi untuk terjadi hal yang patologis, maka promotif itu memainkan peran supaya dia tidak jatuh ke arah patologis. Gitu ya. Contoh ini, contoh saya punya keluarga ini real ya. Bapak ini saudara sepupu ya. Bapaknya itu meninggal karena kanker. Kakaknya juga meninggal karena kanker. Adiknya meninggal karena kanker. Lama-lama dia juga kena kanker. Jadi sebenarnya kanker itu ada yang diturunkan sehingga bisa nembus 3 generasi yang kita sebut sebagai onkogen, dia punya onkogen. Ya. Dan itu bisa didetek. Tapi secara kasar sebenarnya, kalau dalam sebuah keluarga seperti itu yang belum jalan upaya promotif. Upaya promotif adalah manajemen risiko di mana ketika ada risiko terjadinya hal patologis, dilakukan promosi untuk memberikan solusi, maka dia tidak kena. Dan itu menurut studi yang ada sekarang, faktor genetik bisa kita tekan hingga 10% aja kontribusinya. Dan disinilah letak One More berperan. Jadi produk-produk One More itu untuk upaya promotif, ketika seseorang itu punya resiko terjadinya hal patologis, ketika dipakai, itu menjadi solusi. Nah, sayangnya kita tidak nangkap. Kita yang nangkap yang sakit-sakit aja. Preventif. Ini jam berapa ya? Belum. Nanti mau diingat Pak Hanafi ya kalau jamnya sudah lebih ya. Jadi preventif contohnya ya, kenapa sih terjadi kanker? Ya, ini berarti kasusnya kanker. Kanker itu terjadi karena pembelahan dari sel yang patologis gara-gara DNA-nya cacat. Jadi DNA yang cacat itu menjadikan pola kembang biaknya jadi tidak terkontrol dan liar. Nah, kenapa cacat? Cacatnya tidak lain ternyata dampak radikal bebas. Nah, jadi seseorang ketika dia sudah atau akan terkena kanker, preventifnya itu disitulah peran antioksidan yang kita punyai sebelum produk itu berperan. Jadi sangat besar. Dan ternyata itu yang kita sentuh. Jadi kalau kita ingin membuat area usaha yang kita geluti ini adalah menjadi betul-betul luas, maka sentuhlah yang tidak disentuh oleh banyak orang. Kita terlalu menyentuh sesuatu yang sudah disentuh oleh orang.
Kalau kuratif itu kan sudah disentuh BPJS ya. Kuratif sudah disentuh BPJS. Tapi kalau masalah promotif preventif belum kesentuh. Padahal itu sangat besar. Kemudian rehabilitatif kita sudah sentuh sih. Pasien-pasien yang stroke dengan disability kita bisa bantu dan bisa kembali beraktivitas. Ya, jadi saya tadi sampaikan topik ketiga ini yang paling penting karena ini adalah membuka ruang yang sangat-sangat besar bagi kita untuk bisa bergerak tidak hanya kuratif tapi promotif, preventif dan menekankan rehabilitatif itu menjadi utama. Oke ya, ini saya sampaikan hanya sekedar ilustrasi aja betapa kita itu bergerak di ruang sempit. Karena pergerakan kita itu kalau hanya terkait orang-orang yang sakit dan itu pun sisa-sisa dari pelayanan kesehatan hanya 13,04%. Kalau kita bergeraknya di promotif dan preventif itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Ini saya sampaikan morbiditas atau angka kesakitan per Desember akhir 2021 ya. Jadi ini angka-angkanya ini kecil, di bawah 20% lah yang secara umum. Yang hendak menjadi sasaran itu jauh lebih besar untuk upaya promotif dan preventif. Kalau kuratif yang kita geluti hanya ini, dan biasanya kita kan hanya di usia kepala 4, kepala 5 ya. Jadi ini ke atas saja. Itu tidak terlalu besar. Ya, dari sini kita bisa bisa bergerak. Teman-teman mempunyai ladang yang sangat luas kalau mau bergerak ke promotif dan preventif terutama. Berbicara masalah preventif, kita harus paham kapan itu orang potensial jatuh patologis. Kapan seseorang potensial jatuh patologis, supaya kita bisa melakukan preventifnya. Kalau kita tidak paham, maka kita tidak bisa cerita. Gitu ya. Supaya kita bisa cerita bahwasanya seseorang itu butuh solusi karena ada potensial jatuh patologis, maka kita harus paham kapan seseorang itu jatuh. Nah ini ya ini sedikit belajar agak susah, tapi kita buat mudah aja. Orang itu sakit tidak lepas dari 3 hal ini. Oh ya, di Zoom ini banyak dokter yang datang. Ya, misalnya banyak dokter. Ada spesialis gizi, ada spesialis saraf, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis kulit. Itu mau saya bikin tim untuk bikin materi itu. Ya. Yes, luar biasa Dokter Anas. Ada yang dari Jogja juga ada itu penyakit dalam dari Jogja penyakit dalam. Ya, jadi ya selamat datang semua. Ya selingan aja. Kalau teman-teman punya obsesi ingin jadi apprentice, jadi master, obsesi saya itu ingin menyebarkan One More ke seluruh rumah sakit di Indonesia itu aja. Amin. Jadi kebalikan. Baik, host itu kita sendiri ya, host kita sendiri. Agent itu ya bisa kuman, bisa polutan, bisa zat kimia, bisa radiasi. Ya, environment itu lingkungan ya. One More itu hanya mengambil satu saja dari nutritional status, ya satu aja. Dan ini menjadikan seseorang itu sudah ke arah patologis. Jadi kita nanti hanya mempelajari dari satu ini aja, satu aja. Ya, masalahnya begini. Entah sengaja apa tidak sengaja, ternyata orang-orang yang kena COVID kapan hari, yang OTG itu ada bedanya dengan yang betul-betul sakit dan perlu dirawat. Ya, bedanya diantaranya kadar vitamin D-nya beda, gitu ya. Kemudian sengaja atau tidak sengaja, ternyata orang-orang yang terkena kanker, kadar vitamin D-nya juga beda dengan orang yang tidak kena kanker. Akhirnya berpikir juga, oh banyak penelitian mengkaitkan korelasi antara kadar vitamin D seseorang dengan daya tahan, kemudian dengan terbentuknya DNA yang cacat sehingga menjadikan sel itu tumbuh tanpa kendali. Ya, pergerakan penelitian itu ternyata ditangkap oleh One More, gitu hebatnya One More. Sehingga One More menyimpulkan di era sekarang, dalam kehidupan sekarang,
ketika seseorang itu tidurnya tidak bisa kurang dari jam 10, ketika seseorang itu olahraganya lebih mementingkan mager daripada bergerak. Kemudian ketika seseorang itu sekarang lebih suka yang gurih-gurih dibandingkan buah dan sayur, maka pasti terjadi malnutrisi mikronutrien. Dan di sini yang diambil. Untuk itu, Anwar 10 produknya itu adalah dalam rangka melihat mana yang malnutrisi itu dibuat dalam produk itu. Sehingga kita harus paham kapan seseorang butuh produk itu terkait dengan malnutrisi mikronutrien sebagai langkah prevensi tadi. Ya. Ini jadi kuliah ini ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Ya, Dilanjut aja dok. Kita lagi lanjut aja, fokus Pak. ini dok. Oke. Nanti Iya, mohon diurai dengan diskusinya Pak Hanafia ini. Saya siap, siap. jadi ingat jadi Oke. dosen. Ya, jadi eh, supaya tubuh tidak sakit itu memang harus dikondusifkan lingkungannya. Kemudian tubuh itu dipenuhi kebutuhannya, jangan dicederai. Pencedera pertama adalah radikal bebas. Pemenuhan yang harus dibutuhkan adalah antioksidan. Ya, itu singkatnya ini ya. Untuk bisa ke arah kebugaran. Dan tidak salah ternyata bidikannya Wanmar itu ambil dari tadi ya, mohon maaf saya kembali dari faktor nutrisi ini. Tidak salah. Ternyata tepat sekali ketika data dikumpulkan pada pasien cancer yang meninggal, ternyata akibat persentase tertinggi adalah karena makanan. Karena makanan. Jadi makanan yang terlalu banyak lemak, terlalu banyak hewani, kemudian eh, mungkin ada yang konsumsi darah dan sebagainya ya. Yang jelas dari makanan itu menjadi penyebab utama. Jadi kesehatan itu tergantung apa yang kita masukkan dalam perut kita ternyata ya. Dan itu ada hadisnya sebenarnya ya. Itu yang diambil oleh Wanmor dan diciptakanlah semua produk Wanmor adalah didominasi oleh nutrisi dan semua nutrisi yang diproduksi oleh Wanmor adalah antioksidan. Antioksidan. Yaitu mungkin kita tidak menyadari itu. Nah, karena mengerucut ke sana, kita sekarang mengerucut ke radikal bebas dan antioksidan. Radikal bebas ini suatu saat kita kupas lebih rinci ya, lebih rinci. Yang jelas radikal bebas itu termasuk apa ya? Termasuk senjata tubuh kita juga sebenarnya. Ketika kita kemasukan kuman, tubuh itu melepaskan radikal bebas untuk melawan kuman itu. Ya, jadi radikal bebas itu ada elektron atau negatifnya yang lepas sehingga dia bisa mudah mengikat. Ya, yang diikat jadi rusak. Kalau dia mengikat kuman, kumannya jadi rusak. Gitu. Tidak berfungsi sebagaimana fungsi sebelumnya. Jadi radikal bebas dibutuhkan tubuh. Tapi kalau berlebihan, tidak hanya merusak kuman, merusak selnya sendiri. Nah, suatu molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang bersifat sangat reaktif dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel. Ya, tubuh secara alami akan menghasilkan radikal bebas sebagai zat limbah dari metabolisme. Di samping untuk pertahanan, radikal bebas itu dibuat oleh tubuh sebagai hasil dari metabolisme. Tapi kalau ini bertahan akumulasi tubuh, maka dampaknya adalah endotelnya jadi rusak, kemudian sel-sel lain jadi rusak. Supaya tidak rusak, tubuh juga bikin antioksidan. Dan antioksidan itu dibutuhkan tubuh juga yang diharapkan dari luar. Dan sumber dari luar itu adalah dari sayur dan buah-buahan. Ketika seseorang mengonsumsi kurang sayur dan buah-buahan, maka terjadilah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Disitulah mulainya terjadi patologisnya. Oke, ini kalau antioksidan, saya kira kita akan bisa memahami kenapa banyak vitamin D one more, antioksidan semua itu, antioksidan semua. Oke, sekarang ke produk ya, produk. Saya pilih dua, walaupun yang lain juga antioksidan, karena menarik dua ini. Menariknya adalah ada satu zat yang sama, yaitu di omega itu ada kiten, di kolagen ada kiten. Kiten itu sangat populer di dalam dunia kedokteran karena hampir digunakan
sebagian besar kasus, khususnya pada pasien jantung, itu kiten sudah lama kita gunakan. Dan kiten ini sangat poten, dan saya punya cerita khusus tentang kiten ini ya. Jadi ini sekalian testimoni saya ya. Jadi saya itu tahun 94 ya, 94. Itu masih dinas di Bangkalan. Iya. Waktu itu ini cerita ya, cerita ada apa, ini belum jam 9, tenang aja. Jadi waktu itu lebarannya 2 hari, 2 hari. Karena 2 hari saya eh, eh, besoknya itu sudah lebaran. Padahal berpikirnya itu malam terakhir. Sehingga semalaman hampir nggak tidur, ya biasa kan, buru Lailatul Qadar. Pagi harus menerima tamu lebaran gitu kan. Akhirnya saya minum kopi segelas besar. Dampaknya jantung saya itu terjadi aritmia gitu ya. Aritmianya sangat keras waktu itu sehingga saya betul lemes. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena dokter jantung menganggap tidak terlalu serius, saya tidak dikasih obat. Tapi mengganggu, saya mengganggu. Nah, eh, nggak tahu ya, nggak tahu pengaruh dari mana. Yang jelas, ketika saya pakai kitennya Omivia, itu saya jadi lupa kalau saya itu punya aritmia gitu ya. Iya itu. Jadi luar biasa ini. Saya harus berterima kasih pada One More karena menjadikan saya amnesia terhadap aritmia saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehingga saya berpikir, mana yang bikin saya ini bisa keluar dari aritmia? Ternyata dalam penelitian yang paling kuat dikaitkan dengan patologis, kita itu paling kuat adalah dengan kejadian aritmia memang. Jadi nanti ada jurnalnya, pengaruh fitan itu untuk mengendalikan aritmia. Dan aritmia itu banyak sebenarnya. Orang menderita aritmia tapi tidak sadar kalau dia aritmia. Tahu-tahu stroke gitu ya. Jadi komplikasi aritmia itu ketika jantung bergerak di luar pergerakan yang normal akan potensial lepasnya trombus. Ya, trombus itu jendalan bekuan darah. Nah, trombus itu kalau lepas di pompa jantung, nyantolnya di otak jadi stroke. Jadi stroke. Ya. Jadi banyak pasien stroke itu karena komplikasi dari aritmia. Nah, Omivia luar biasa. Dia punya jasa besar untuk khususnya saya supaya tidak aritmia. Tidak aritmia, tidak stroke kan? Ya. Aritmia, potensial stroke. Ini ranahnya prevensi lagi ya. Dan itu kita harus kenali. Kita kenali. Jadi teman-teman sekalian, sesekali lah pegang nadinya, nadi klien gitu ya. Suka, aja, pura-pura tahu aja tidak apa-apa. Lama-lama kita tahu bahwa seseorang itu irama jantungnya tidak normal dengan sering-sering melaba nadinya pasien. Baik, Omivia ini dari buku One More ya, saya gabung-gabung jadi menjadi gambar seperti ini. Ada 3 bahan yang luar biasa menurut saya, tidak hanya kiten, ada omega 3, DHEA, dan pregnenolon. Itu 4-4-nya itu bahan ampuh menurut saya. Lebih-lebih terakhir, Pak. Kalau kiten diminum, itu tidak sekuat kiten itu TTS. Tidak sekuat TTS. Oke, kalau kalau kita baca sekilas ya, ini saya kira sebaiknya saya baca ya. Kalau tidak saya baca, saya khawatir jadi tidak sempat baca ini. Saya baca. Teman-teman suka-suka punya buku tapi belum tentu suka baca. Baik. Jadi omega 3, kiten, DHEA sama pregnenolon. Kiten dan omega 3, begitu juga DHEA itu sebenarnya antioksidan semua. Antioksidan semua. Perlindungan alami tubuh terhadap penuaan dan tidak hanya kiten ya, yang bawah juga punya efek samping pemelihara proteksi sel sehingga tidak langsung dia melawan aging ya. Aging ini sebenarnya bukan istilah melawan ya. Kita ini mencegah supaya tidak aging dini gitu aja.
Kalau dikatakan studinya itu sebenarnya sel kita bisa bertahan hidup sampai 120 tahun. Tapi banyak orang yang usia 60, 70 sudah pada merasa sangat tua. Itu namanya aging dini. Ya. Melindungi dari penurunan fungsi otak dan kemampuan mengingat. Ya, kalau kita kepala 5, kepala 6, naruh kacamata, lupa, itu sudah waktunya butuh ditempel omevia. Kadang-kadang kacamata ditaruh di kepala gini, nyari di mana-mana. Ya, itu waktunya ditempel omevia. Siap, THA siap, siap. disebut sebagai ibunya hormon. Ya, jadi secara tidak langsung orang itu pakai omevia itu sebenarnya adalah eh, mengawal keharmonisan. Kita berpikir yang mengawal adalah ladies and gentlemen night. Enggak hanya itu, omevia juga. Omevia juga, ya. Dr. Fadhari ada di sini kayaknya ya. Mungkin bisa cerita Dr. Fadhari itu ya. Perkenal, tadi ceritanya Pak Hanafi aja. Perkenalan adalah hormon memori, merangsang proses otak untuk menghafal dan meningkatkan kapasitas kerja tanpa menimbulkan efek samping. Ya, jadi teman-teman seumuran saya ini kan banyak yang giat menghafal Al-Quran ya. Kalau target menghafal Al-Qurannya itu tidak tercapai, kayaknya butuh ditempel omevia itu ya. Baik, itu secara omevia. Nah sekarang kolagen. Kolagen, teman-teman banyak berpikir kolagen itu adalah untuk kecantikan. Enggak hanya itu maksud saya. Karena kolagen itu ternyata juga antioksidan yang banyak. Banyak. Eh, vitamin E, koenzim Q10 juga ada di sana. Jadi Q10 yang kita bahas di omevia tadi itu ada juga di kolagen. Kolagen. Ya. Ketika kita sedang melayani seseorang yang butuh patch, kita tidak punya omevia, kolagen menjadi solusinya. Karena kita berpikir, bukan, karena Q10 juga ada di dalam kolagen. Saya teruskan ya. Sebelum saya masuk ke jurnal yang membawakan korelasi antara Q10 dengan beberapa yang bisa diprevensi atau yang patologis, saya ingin ya reminding aja ya, refreshing aja. Jadi kalau dari slide standar memang dikatakan 50% ya, 50% kalau kita beroral. Tapi pada kenyataannya dengan orang diabetes itu terjadi gangguan di pencernaan, mulai dari kelumpuhan, dari motorik pencernaan, daya serapnya mulai turun dan sebagainya. Itu kalau dikatakan turun jadi 28 bisa lebih rendah. Jadi penderita diabetes itu kalau minum oral itu tidak hanya 28, bisa kurang dari 28. Karena gastroparesenya itu menjadikan pengosongan lambung itu jadi lambat. Lambatnya pengosongan lambung mempengaruhi penyerapan, pengaruh penyerapan mempengaruhi bioavailabilitas, maka bisa jadi kurang dari 28. Kalau ini ya Wanmor kan ambil angka aman ya. Jangan sampai Wanmor itu jadi masuk dalam ngegosip gitu ya. Jadi 50% itu adalah angka maksimal sebenarnya kalau kita minum obat sampai dalam target atau target sel atau tisu target. Jadi kenapa kok 50%, tinggal 50%? Karena dia harus bagian terbuang melalui feses, kemudian penyerapannya juga tidak 100%, kemudian semua yang diserap di pencernaan selalu masuk ke liver dulu. Nah, disitulah terjadi fast metabolism, bisa dihidrolisis, bisa dipecah dan sebagainya, sehingga setelah dari liver masuk ke jantung, dialihkan ke seluruh tubuh, tinggal 50%, bahkan 28%, bahkan kurang dari itu. Bagaimana dengan transdermal? 90%, luar biasa. Dan penelitian atau jurnal yang saya sampaikan berikut ini adalah semuanya pakai oral. Kita tidak bisa bayangkan penelitian yang pakai transdermal. Nah itu saya betul-betul merindukan ada jurnal meneliti dengan transdermal ini. Transdermal ini. Ya, kalau kita secara umum ya seperti biasa gini ya. Jadi patch itu dia masuk menembus kulit dengan difusinya, dengan gelombang nanonya. Gelombang nano itu tidak hanya partikel yang kecil, tapi ada energi yang disematkan sehingga terjadi masuknya partikel atau zat aktifnya itu tidak hanya sekedar difusi. Kalau difusi itu mengandalkan beda konsentrasi
dari tinggi ke rendah. Menembus epidermis, dermis, dan seterusnya, ini masuk ke kapiler, masuk ke vena, vena masuk ke jantung, jantung dikirim langsung ke target tisu, target organ, target sel. Selesai. Kalau tadi beroral, dia masuk ke usus, sebagian keluar, sebagian diserap, setelah diserap pun langsung masih masuk liver, liver dipecah, di metabolisme, sebagian sisanya baru masuk ke jantung, baru disebarkan. Jadi beda seperti itu sehingga 90%. Oke, kita sekarang masuk ke topik. Kiten. Ini nama-nama yang lain ya, banyak namanya, nggak usah dihafal, nggak keluar ujian. Jadi merupakan senyawa penting yang diproduksi tubuh, tapi bisa didapatkan dari makanan atau suplemen. Mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Oksidatif tadi adalah dari radikal bebas ya. Membantu mengatasi masalah penyakit migrain, gagal jantung, ya Parkinson. Seiring bertambahnya usia, kadar produksinya dalam tubuh mengalami penurunan, sehingga butuh tambahan dari luar. Terlebih orang yang tidak ada kebiasaan mengkonsumsi buah dan sayur 4-6 variasi per hari, maka dia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun semakin berkurang antioksidannya. Saat itulah dia jatuh ke patologis. Oke, kita sekarang lihat antara keten dan diabetes. Ternyata dari studi ini menunjukkan kadar koenzim secara signifikan rendah dibanding orang sehat. Jadi orang-orang diabetes itu tidak hanya vitamin D-nya yang kurang, tidak hanya beberapa diabetes magnesiumnya yang kurang, tapi ketennya juga lebih rendah. Jadi kita ini bukan obat ya. Omevia juga bukan obat. Dia suplemen, dia nutrisi. Ibarat jalan gitu, truk yang bawa barang itu adalah obatnya. Tapi yang ditangani oleh One More ini adalah membuat jalan itu dilalui oleh obat itu dengan lancar dan cepat. Nah, kelancaran itu tidak hanya obat, tapi juga tubuh punya sebenarnya auto healing, sehingga kelancaran menjadi sembuh atau menjadi bugar itu menjadi cepat, seolah-olah memberikan persepsi pada kita, One More ini adalah obat kuratif ya. Jadi sering saya sampaikan, asalnya itu preventif, suplemen, suportif, karena reaksinya cepat, kita berpikir ini obat gitu ya, padahal ini nutrisi. Nutrisi. Oke, ini beberapa pengaruh keten. Ternyata yang kesimpulannya adalah tidak hanya sekedar bisa membantu diabetes, bahkan HbA1c-nya itu bisa terkontrol dengan pemberian keten ya. Ini tentunya terapi masih tetap dilakukan. Tapi dengan berlangsung pemenuhan antioksidan pasien, itu kebutuhan obat diabetesnya bisa ditekan, bahkan sebagian bisa dilepas. Ya. Itu diabetes. Saya kira kita sudah sering membicarakannya. Bagaimana dengan hipertensi? Kalau hubungan antara Omivia dan hipertensi, saya jadi ingat Pak Greg ini. Tidak ada ya di sini Pak Greg ya. Jadi beliau itu, saya kira saya bisa menyampaikan ya, ini kan sudah bukan rahasia umum ya. Itu beliau itu itu tensinya naik. Tapi sejak rutin pakai Omivia, itu lebih mudah terkontrol ya. Terkontrol. Dan memang ada studinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi harian keten ini per oral ya, per oral. Bisa dibayangkan bagaimana transdermal memberikan perbaikan yang signifikan pada tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien prahipertensi. Ini hipertensi lagi. Slide ini nanti saya posting ke semua teman-teman, jadi silakan dibaca pelan-pelan. Yang jelas dia punya korelasi dan pengaruh pada pasien yang hipertensi. Hipertensi bukan penyakit ya, hipertensi itu simptom. Jadi antioksidan memberikan pengaruh. CHF itu adalah congestive heart failure atau gagal jantung. Ini sebenarnya dari hasil studinya ini tidak memberikan benefit terkait dengan kesembuhan dari CHF, tapi lama rawat inapnya lebih dipersingkat. Jadi lebih cepat ke arah kesembuhan, tapi secara signifikan tidak mempengaruhi outcome-nya CHF. Ya mungkin ada penelitian lain, tapi yang studi ini menyebutkan begitu. Nah, AF ini yang saya sampaikan tadi yang penting. AF ini adalah atrial fibrilasi. Ini salah satu bentuk dari aritmia atau ketidaknormalan irama jantung.
saya sampaikan tadi ternyata kita itu paling kuat korelasinya dengan mengontrol bisa terkontrol sesuai dari aritmia. Di sini kayaknya ada dokter Dedik ya, nanti bisa dikasih pelurusan. Koenzim Q10 sebagai pengobatan tambahan pada pasien ini AF ya, AF dapat mengurangi kejadian ini AF sorry ya. Oh ini ya. Heart failure ini AF. Kejadian AF kan itu efeknya mungkin ada hubungannya dengan dan sebagainya. Oke, sekarang cancer. Jadi cancer tadi ceritanya sudah saya sampaikan bahwa radikal bebas itu dengan interaksi dengan DNA, maka DNA akan cacat. DNA itu menjadikan sel-sel kita itu terkawal pembelahannya. Jadi ceritanya begini, kita ini mempunyai 50 triliun sel tubuh kita ini. Nah, setiap hari lebih dari 400 miliar sel itu rusak dan diganti. Penggantinya itu harus sama. Kulit ya ganti kulit. Nah, mungkin kulit ganti tulang kan? Kemudian Iya. tulang ya ganti tulang, mungkin tulang diganti kulit. Kok bisa? Iya. Gantinya sama. Yang mengawal itu DNA. Yang mengawal DNA. Jadi waktunya tepat, jumlahnya tepat, jenisnya tepat. Luar biasa Tuhan menciptakan DNA. Nah, DNA itu kalau kena radikal bebas terus-menerus, dia jadi cacat. Ketika DNA-nya cacat, maka asalnya kulit, belum tentu produknya jadi kulit. Asalnya setiap 10 hari membelah, tidak 10 hari, tiap hari membelah. Jadi tumbuhlah sebagai jaringan yang tidak terkontrol. Kalau terlalu cepat disebut sebagai cancer. Kalau terlalu cepat, yang jinak-jinak itu tumor. Baik, ini mencoba mengkaitkan antara Q10 dengan terjadinya tumor. Jadi koenzim Q10 dibaca secara alami oleh tubuh ini dari ini ya, mohon maaf saya terjemahkan dari ini. Membantu sel menghasilkan energi dan sebagainya, koenzim Q telah menunjukkan kemampuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, melindungi jantung dari kerusakan yang disebabkan oleh obat kemoterapi dan sebagainya. Oh ya, cancer yang mendapatkan kemo, kalau kita kasih Omivia, tidak ada kendalanya. Jadi terus saja kemonya tidak apa-apa, bahkan kemonya itu bisa lebih efikasinya bisa lebih diandalkan kalau kita kasih suplemen dengan antioksidan atau Q10. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Kadar koenzim Q10 dalam darah yang rendah telah terdeteksi pada pasien dengan beberapa jenis kanker. Jadi pasien-pasien jenis kanker itu entah sengaja tidak sengaja ternyata dijumpai kadar Q10-nya rendah. Ya, ini terkait dengan kanker juga. Hanya saja hasil dari studi ini menunjukkan bukan kesembuhan, tetapi prediksi pasien itu lama hidupnya. Nyata dengan kita itu lama hidupnya secara signifikan lebih bisa diharapkan. Baik, saya kira itu terkait dengan Q10, kemudian yang yang ada pada Omivia dan kolagen. Q10 bertindak sebagai antioksidan dalam peroksid lipid, membantu regenerasi enzim antioksidan dan mengurangi penanda peradangan. Ya, pada intinya radikal bebas itu yang diantara yang mencetuskan sebuah peradangan. Dan peradangan itu bisa ditekan dengan antioksidan. Dan peradangan itu dampaknya adalah yang kita kenal dengan diantaranya nyeri. Jadi kalau kita nyeri kemudian dipakai patch membaik, itu diantaranya mekanismenya adalah karena bisa menekan keradangan. Secara umum kita dibutuhkan untuk prevensi maupun support pengobatan penyakit degeneratif. Saya kira selesai nih. Ya. Oke. Selesai. Banyak hal mungkin yang bisa kita ulas. Saya mohon maaf menyampaikan begitu cepat karena slide saya ini banyak sekali ternyata. Takutnya sudah malam. Monggo Pak Nafi, orang mungkin bisa memulai. Samping teman-teman yang 358 ini bisa juga kita buka ruang diskusi. Wow, luar Oke, biasa ya Om Hanafi. Iya, murah keren ini. Iya, jadi ilmunya Dokter Anas ya, S3-nya itu ditumplek
ngeblek di sini secara gratis. Wah, ini One More Academy ini memang luar biasa. Bisa mendatangkan Dokter Anas ini untuk kita semua Siap, ya Om Hanafi. betul sekali Bu Fora. Dan satu hal Mm-mm. lagi Bu Fora, ini malam hari ini kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang membuka paradigma baru dalam artian bahwa One More hadir di hadapan kita semua dengan angka triliunan yang tadinya cara pandangnya hanya fokus pada kuratif dan Kuratif. preventif, Iya. Mm-mm. ternyata ada promotif dan bahkan rehabilitatif. Nah, ini Rehabilitatif. menarik. Iya, menarik sekali. Jadi kita beri aplaus dulu ya untuk Iya, Dokter Anas dengan angka 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar ya, sehingga ini iya, semua 10 teman-teman miliar, 10 miliar buat semangat. Dokter Iya, Anas. karena kan Iya, kita mau ke Turki, Bu Fora. betul. Iya, Oke, jadi silakan saya teman-teman. juga tercengang ini Om. Saya juga lagi Ya, mikir, ya, ternyata ya produknya One More untuk kesehatannya itu adalah efek samping. Wah, nggak bisa bayangkan saya ya kan. Efek siap. sampingnya Betul. itu adalah sehat. Ya kan, Betul. apalagi kalau kita terus-terusan bisa nempel produk One More, ya kan? Wow, Ya. bagaimana kita bisa menuju langsung ke wellness ya Om ya, luar Siap. biasa. Siap. Saya ingin juga menyapa Bu Fora. Di sini juga ada beberapa dokter, termasuk Dokter Fadori juga dari Kota Bangkalan, dan banyak sekali Betul. dokter-dokter yang sudah hadir malam hari ini, Dokter Anas. Dan kita aplaus yang luar biasa dengan angka 10 miliarnya mana ini? Yang banyak teman-teman, dan sekali lagi kita masih punya banyak waktu. Silakan diundang kembali teman-teman yang belum hadir, dan malam hari ini kita benar-benar mendapatkan satu kata kunci ini yang saya ingin kembalikan ke Dokter Anas dan kita Ya, menjadi sebuah koreksi bagi kita. Saya mendapat sebuah ilustrasi, ternyata sehat saja itu belum tentu bugar ya Dokter Anas ya. ya betul, Betul ya Dok? betul ya. Mungkin Belum tentu mungkin gini bugar. Om Hanafi, boleh Ya, ditekankan ya ya, antara sehat dengan bugar ya. Itu ya, kalau secara kata-kata apa ya, kita yang di kalangan nggak ngerti ilmu kedokteran ya Dok. Itu seperti ya. apa sih? Gitu Om. Nah, boleh. Boleh Heeh. Dok. Jadi ini lebih ditekankan lagi Dok. Jadi yang sehat Mm-mm. seperti apa, yang bugar seperti apa, Bugar dan seperti sehat apa? ternyata belum tentu bugar. Betul. Mungkin Iya, Ya, lebih itu menarik disederhanakan Dok. banget Dok. ya. Jadi dari bugar aja dulu. Bugar itu Oke, ada yang pakai 7 komponen, ada yang pakai 6 komponen tadi. Ya, oke. dari fisik, kemudian mental, spiritual, emosi, sosial, terus pekerjaan. Ya, pekerjaan profesional. Nah, kemudian cara fisik, fisik itu tidak hanya bisa sekedar beraktivitas, tidak hanya sekedar bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tidak hanya sekedar bisa melakukan kebutuhan secara mandiri, tetapi secara fisik dia itu siap dengan segala kondisi dan dia lakukan dengan kualitas yang prima. Contoh, contoh, orang sehat tidur biasa, bangun malam jam 2 jam 3 mau sholat, dia badannya capek semua, nggak bisa bangun, akhirnya tidur lagi. Itu sehat sih, sehat, tapi nggak bugar, nggak bugar. Oke. Jadi badannya mudah capek semua, gitu ya. Kemudian eh, melakukan sesuatu tidak semangat, kemudian tidak punya daya kreasi yang baik, tidak punya motivasi spirit yang optimal, itu tidak bugar. Tapi sehat dia. Kemudian ketika dia dalam posisi seperti biasa, mau mengikuti selera dia, makan apa, dia punya keterbatasan. Itu sebenarnya tidak bugar itu, tidak bugar. Hmm. Kemudian eh, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tekanan darahnya baik, tapi dia berpikir sekarang tekanan darah saya kayaknya tinggi, punya perasaan secara emosi bahwasanya berpikir sekarang ini saya sedang mengalami begini-begini, itu tidak bugar, tidak bugar. Oh sekarang ini saya kayaknya gula darah saya tinggi. Perasaan seperti itu secara emosional itu tidak bugar. Tapi dia sehat. Kalau dicek darahnya mungkin normal.
Tapi perasaan yang menghantui seperti itu, kalau kondisi seperti ini saya kayaknya nggak bisa nih sampai rumah ini. Bisa-bisa saya habis di jalan. Itu juga nggak bugar. Oke. Tapi sehat ya, sehat. Wow, luar biasa nih Bu Oke. Farah. Iya, betul. Ya, Jadi itu mudahnya begitu. perbedaannya kalau sehat itu kelihatan baik-baik saja, tapi Ya, ketika melakukan sesuatu yang lebih itu kayaknya sedikit drop gitu ya Dok ya. ya, Tapi kalau kan wellness, berkualitas. nah, kalau bugar itu kita melakukan apa saja itu kayaknya nggak ada capeknya gitu ya Dok ya. Bener nggak sih? Ya, ada dari kiriman dokter Bufora ya. Ada surat dokter Topet itu, Mm-mm. setiap pasiennya yang merasa udah capek, dia cek di vitamin D-nya. Ternyata memang Betul. rendah. Jadi vitamin D itu kurang, itu juga secara patologis kelihatannya sehat, tapi mudah Sehat. capek, badannya mudah linu-linu, nyongronyo Mm-mm. katanya Pak Anavia itu. Ya, Dokter Anas, Bu Fora, mohon izin dok, bagaimana kita merubah paradigma, terutama buat teman-teman yang ada di lapangan ini dok, yang sudah terlanjur ketika kita ada di sebuah industri, ya industri kesehatan yang lebih Ya. menonjol dok, daripada industri wellness-nya sendiri dok. Padahal kita angkanya tahu yang besar itu, yang potensi triliunan itu di wellness. Nah, bagaimana kita ingin memunculkan wellness ini sebagai sebuah gaya hidup sehingga kita tidak lagi fokus pada masalah yang sehat yang berorientasi nanti mungkin pertanyaannya ke penyakit nanti dok. Mungkin itu dok. saya boleh ngasih ilustrasi ya, tapi mohon tidak tersinggung ya. Jadi Silakan. kalau saya amati home meeting teman-teman, itu yang datang itu rata-rata Orang orang sakit. yang sakit. Iya, Ya, sakit ya. Mohon betul. maaf. Gitu ya. Jadi begini, satu keluarga itu 8 orang sehat, 2 orang sakit tumor misalkan. Sebenarnya yang kita amankan 10 orang, bukan 2 orang yang Oke. sakit tumor. Karena dalam satu keluarga Oh, itu adalah sebuah kultur dan genetik berjalan. Dalam satu keluarga iya, itu kultur makannya, pola tidur, pola makan boleh jadi hampir sama. Jadi kita sibuk dengan 2 orang tadi, padahal 8-nya keren, keren. dilepas. 8-nya dilepas. Siap. Ya. Kalau Betul. kita prospek 8-nya, yang 2 itu kita obati biasa. Gitu. Iya. Jadi Jadi Luar saya biasa. saya pernah geli dengar perkataan Dokter Anas ini Om Hanafi. Beliau Siap. berkata begini, kata beliau. Kalau sampai kita ngomong ke Calmit ya, calon mitra kita bahwa ini produk One More itu adalah kuratif atau penyembuhan, waduh itu akan terjadi bencana besar. Nah, itu Dok, boleh dong kasih kenapa seperti itu, Dok? Wow. Jadi begini, Iya. saya itu dilapori teman-teman mitra, sebab saya tidak bisa bergerak. Kenapa? Saya kemarin ngedrop gara-gara yang saya prospek itu bilang gak ngefek, Gak anu ngefek. koyokmu. Iya. Itu sebenarnya salah kita sendiri. Kita berpikir ngasih orang itu adalah obat. Ya, jangan Oke. berpikir hanya obat. Dan ini memang bukan obat. Jadi ini kita adalah upayanya bukan di arah kuratifnya. Tapi saya Siap. juga jadi terngiang-ngiang katanya Bu Fora gitu. Dok, ini duduk kuratif tapi nyebrang kuratif. Belum kita tinggal dari rumahnya orangnya sudah sembuh. Sudah Ya, betul. Siap. itu Bu Fora. satu sisi memang benar, sisi lain itu menjebak. Kita akhirnya berpikir ini obat. Ya, Iya. tetap kita Oke, bahwasanya Bu Fora, mohon izin, Siap. Dokter Anas, karena kita memang judulnya Dokter Talk nih, dan pada akhirnya ya, pasti pertanyaan-pertanyaan ini menuju kepada yang hal-hal yang bersifat fisik, ya dok, ya, yang bersifat ya, kaitannya dengan penyakit. Ini mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan dok, ya siap. kita udah mulai fokus lagi ini. Yang pertama kita akan coba ini dari Medan dok. Ini ada Om Yusuf dari Medan. Ada sebuah pertanyaan yang menarik karena kita tadi juga membahas tentang koenzim Q10, kita membahas tentang Omivia dan lain sebagainya.
Ada sebuah pertanyaan yang menarik, Dok, tentang ketergantungan dengan obat. Contohnya misalnya masalah kaitannya dengan pengentalan darah, Dok. Nah, bagaimana solusi dengan One More? Apakah orang yang sudah tersolusikan berarti ini sifatnya kuratif ya, Dok ya? Sudah menggunakan produk One More, apakah masih ada ketergantungan seumur hidup untuk menggunakan obat khususnya pengentalan darah? Itu yang pertama, Dok. Ya, jadi Mungkin itu, Dok. Ya. ya, jadi kita kembalikan dulu apa yang dimaksud dengan pengentalan darah ya. Darah itu kita mengenal viskositas, ya viskositas. Dan viskositas itu diantaranya bukan karena komponen darah, tapi gula darah yang tinggi itu juga menjadikan darah lebih viskus, ya viskus. Jadi jangan berpikir pengentalan itu selalu menggumpal. Dengan kita berpikir air yang dikasih gula seperti sirup itu lebih kental, itu juga sama. Ketika orang diabetes, ada gulanya 300, 400, bahkan 500, itu kondisi darahnya kental ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bisa dikembalikan. Ketika seseorang itu bisa menjadikan insulin yang dikeluarkan dari pankreas itu bisa mengalir dengan lancar sehingga bisa sampai ke sel target di mana insulin bisa interaksi dengan sel dan gula bisa masuk ke dalam sel sehingga gula dalam darah itu bisa terkontrol normal, maka kekentalan itu tidak terjadi. Dan itu bisa dibantu dengan produknya One More untuk memberikan sirkulasi yang lebih baik. Itu secara langsung ya. Tapi juga ada kekentalan itu karena peningkatan dari tromboagregat misalkan. Trombositnya itu mudah teragregasi sehingga jadi mengental. Ya. Obat ada enggak? Ada. Yang biasa kita minum seperti Aspilet dan sebagainya itu pada usia 40-50 biasanya kan rata-rata diberikan. Tetapi sebenarnya kalau secara fisiologis kita bisa pertahankan, radikal bebas kita kendalikan, maka kejadian tromboagregat itu bisa ditekan sehingga tidak butuh obat itu. Nanti justru dibalik, loh kalau gitu saya ditempel terus sama aja, saya stop minum obat tapi ditempel seumur hidup. Ya, sebenarnya ya niat mulia One More itu memberikan tempelan ke kita selama kita belum bisa mengubah lifestyle kita dengan baik. Kalau lifestyle kita sudah menjadi baik, normal, kita makan makanan seimbang, ketersediaan bahan pangan juga baik, tidak seperti sekarang. Bahan fast food itu barang disimpan, tapi kualitasnya buruk, dan sebagainya, maka One More sudah lepas itu. Jadi One More itu dibutuhkan ketika lifestyle kita memang sekarang ini jelek luar biasa. Di era sekarang ya, makanan tidak seimbang, tidur juga tidak bagus. Tidur itu kenapa kalau melewat jam 10 itu buruk? Karena deteknya liver itu ada jam biologisnya. Jadi liver itu mendetek, menetralisir beberapa radikal bebas itu butuh waktu tengah malam. Kalau tengah malam belum tidur, liver tidak bekerja optimal. Paginya numpuk radikal bebas, akhirnya darah mudah menggumpal, darah itu mudah tertumpuk gula dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemakaian sesuatu yang seumur hidup, ya tergantung mau balik ke lifestyle yang bagus atau tidak. Gitu. Tapi menurut saya mendingan ditempel daripada minum kan? Ya, minum bisa kita reduksi dengan nempel yang bisa lepas dengan mengubah lifestyle yang baik. Ya. Oke. Baik, Dokter Anas, Bu Fora, ini saya handling dulu nih Bu Fora karena banyak pertanyaan nih Bu Fora. Yang kedua Dok, ini menarik. Yang kedua Dok, dari Ibu Lina di Medan. Jadi memang Dok di acara Dokter Talk ini pasti nanti menujunya pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan sudah sakit Dok. Ya. Bagaimana positioning dari One More? Jadi di sini
kita ada sebuah pertanyaan dari Bu Lina dari Medan berkaitan dengan trigger finger, Dok, dan sudah dioperasi. Ya, apakah produk teknologi transdermal dari One More itu bisa menjadi sebuah solusi, Dok, kalau sudah terjadi seperti itu? Artinya sudah sakit, sudah dioperasi, apakah produk One More itu bisa dengan teknologi transdermal ISO 13485 menjadi sebuah solusi, Dok? Karena dari kecepatannya mungkin, Dok, dari masuknya mikronutrisi atau nutrisi dari kandungan One More itu apakah bisa menjadi solusi? Begitu, Dok. Silakan, Dokter. Ya, baik. Jadi kalau trigger finger itu ada dua hal yang perlu kita kupas. Satu terkait dengan pergerakan jari itu sendiri. Kedua terkait dengan nyeri. Ya, nyeri. Nah, sebenarnya pergerakan itu adalah secara anatomis memang ada perubahan. Tapi asal muasalnya itu dari peradangan. Kemudian nyeri itu sendiri sebenarnya adalah dua hal saja penyebabnya. Kalau tidak persarafan, ya peradangan. Dan nutrisi itu dan antioksidan itu sebenarnya didedikasikan untuk antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi di sini bergeraknya mekanisme aja beda dengan obat yang untuk menekan inflamasi. Beda aja, beda titik tangkap. Tapi dampaknya, efeknya, atau outcome-nya sama, menekan peradangan. Sehingga kita bisa lihat PNG itu menekan peradangan yang sangat kuat. Karena orang setelah ditempel, nyerinya itu hilang, kadang-kadang melebihi dari analgesik kecepatannya. Betul. Ya, Betul, Dok. melebihi. Iya. Ya. Saya beberapa dapat laporan itu, belum tinggal pasiennya nyerinya sudah mereda. Iya. Ya. Padahal kalau dia Oke. minum semacam antalgin, asam mefenamat, paracetamol, tidak secepat itu. Ya, karena efek lokalnya dia tidak usah rute panjang-panjang, tidak usah diserap oleh usus, tidak usah lewat liver, baru ke jantung, dia sudah dapat. Kemudian berikutnya mau saya sampaikan ya, produk One More itu memang pada dasarnya sistemik. Jadi ditempel di mana saja boleh. Karena mekanismenya itu diserap oleh transdermal, menyeberang kulit, kemudian kapiler, kemudian ke jantung, ke seluruh tubuh. Jadi ditempel mana boleh aja. Ya, tidak usah bingung menempelan. Tetapi ada produk yang punya efek lokal. Lokal. NG punya efek lokal. Jadi kalau dia mendekati tempat yang sakit itu efektivitasnya lebih bagus. Kemudian kolagen itu juga punya efek lokal sebenarnya. Dan vitamin E, kita masker itu juga punya efek lokal. Jadi secara umum ditempel di mana saja boleh, kecuali beberapa produk yang punya efek lokal itu pada tempat tertentu. Karena mungkin masker taruh di punggung, nggak mungkin kan? Bu Fora pakai masker di wajah, taruh di punggung, nggak mungkin. Masih di wajah. Karena punya efek lokal. Iya. Ya, Siap. gitu aja. Oke. Ini sekalian Baik, jawab Dok. dari banyak pertanyaan. Dok, ini cara nempelnya di mana? Itu Bu Fora paling sebel kalau ditanya itu. Sampai jawab. Lihat aja di Bu Fora, kolagen ditaruh di dahi itu gimana? Kolagen ditaruh di dahi. Nah, Ya. ini bahan presentasi, Dok. Bener nggak? Siap. Siap. Baik, Dok, Bukan terima bukan kasih. tidak salah, Ya. bukan tidak salah jawabannya. Oke. Baik, Dr. Anas, teman-teman semua ya. Saya yakin teman-teman masih semangat ya. Masih ada 351 di catatan saya. Saya pingin teman-teman mengetik angka 8888888 yang terbaik. Karena malam hari ini kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang membuat kita semakin yakin bahwa teknologi ketika itu menjadi satu kesatuan dengan mikronutrisi atau nutrisi ya, dan itu hanya ada di One More, ternyata teman-teman memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat ya. Untuk apa? Untuk sehat dan untuk bugar, teman-teman. Nah, Dokter Anas, ini masih ada pertanyaan lagi, Dok. Ini, Dok. Ya, ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana dengan ini dari Bu Rosita dari Bandung, Dok? Gimana solusinya, Dok? Ya, dengan epilepsi. Jadi nutrisi apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh orang yang sudah kena epilepsi? Karena apa? Karena ternyata, Dok, ya sudah
menggunakan PNG dan B12 serta Omnivia itu masih sempat kejang-kejang, ya. Nah, ini yang teman-teman juga nanti kita akan mendapatkan pencerahan, ya. Ini yang luar biasa dari Dokter Anas. Silakan, Dok. Kira-kira ini Ya, apa yang perlu ya, kita koreksi? ya. Yang pertama, kita jangan head to head dengan obat, ya. Yes. Jadi beberapa kali pertanyaan, ketika kita pakai obat, apakah kita boleh pakai patch? Ini tidak ada hubungannya. Jadi titik kerjanya itu beda jauh. Titik kerjanya beda Yes. jauh. Jadi kalau ada orang bilang titik kerja beda jauh, maka kelebihannya adalah kita tidak pernah berpikir interaksi. Kalau obat banyak dipakai, itu kita harus berpikir interaksi. Kalau interaksinya tidak baik, tidak bisa dicampur. Ya. Tapi kalau nutrisi tidak ada interaksi. Karena side of mekanismenya itu beda, titik tangkapnya beda. Jadi jangan head to head dengan obat. Epilepsi itu obatnya tetap diminum. Kita sambil memberikan suportif berupa suplemen dari PNG, dari One More. Dari One More. Epilepsi itu selalu terkait dengan kondisi persarapan pasien. Yang B12 itu sangat-sangat rasional kita gunakan. Ya, sangat-sangat rasional gunakan. Kemudian PNG itu sebenarnya adalah basicnya produk yang kita punya. Jadi karena PNG itu lebih ke arah perbaikan di sirkulasi dan semua penyembuhan dari sebuah patologis itu sirkulasinya harus prima. Omnivia-nya ini, saya kira sudah benar ya, PNG B12 Omnivia. Ini disampaikan produk habis, kejadian lagi kejang. Artinya seolah-olah gara-gara kehabisan patch, terus kejang lagi. Jangan. Kan gitu. Tapi dengan memberikan patch itu, memberikan frekuensi kejadian-kejadiannya lebih bisa dicegah. Gitu ya. Obatnya untuk epilepsi tetap diberikan. Mungkin dosisnya berangsur turun. Karena kita sudah ada upaya preventifnya. Jadi jangan posisikan PNG B12 Omnivia sebagai drugnya untuk kuratifnya. Kuratifnya tetap. Tetapi boleh PNG B12 Omnivia itu menjadikan drug yang digunakan itu berkurang. Drug selalu ada efek samping loh ya. Drug selalu ada efek samping. Tapi kalau nutrisi minimal bahkan tidak ada. Karena nutrisi. Ya. Jadi kalau disuruh milih seumur hidup dengan nutrisi apa seumur hidup dengan obat, pilih nutrisi kan. Nutrisi dong. Apalagi nutrisinya tidak diminum ya, Dok? Ya. Ya. Hanya ditempel. Hanya ditempel. Nah, ini teman-teman ya, kita semakin terang benderang malam hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Anas ya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang sudah ada di data saya ini sudah mendapatkan sebuah solusi jawaban yang terbaik, teman-teman. Kita harus paham betul bahwa produk-produk One More itu lebih pada promotif, produk One More itu lebih pada preventif, dan kita tidak fokus sebetulnya pada kuratif atau penyembuhan. Gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok, ya dari Yogyakarta, Dok. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah dinyatakan memiliki penyakit yang sifatnya komplikasi? Artinya langkah pertama apa yang dilakukan dengan ya, Dok. Ya, apa langkah pertama yang dilakukan kalau kita menggunakan teknologi transdermal, kita menggunakan produk-produk dari One More International, Dok? Mungkin itu pertanyaannya, Dok. Sudah komplikasi, Dok? Pertanyaan yang terlalu umum ya, karena komplikasinya dimaksud tidak spesifik apa ya. Betul. Jadi begini, betul. Sebenarnya kita tidak terlalu pusing dengan proses patogenesis sebuah penyakit. Ya. Karena produk yang dipunyai One More ini sifatnya adalah fondasi dari kebutuhan secara umum. Jadi universal dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan patogenesis sebuah penyakit. Artinya orang sehat saja sebenarnya butuh, apalagi orang sehat. Gitu ya. Orang sakit. Jadi kita jangan pakai variabel komplikasi. Artinya begini, ketika dia punya komplikasi, kita tidak ada pertimbangan untuk
mengasihkan atau tidak mengasihkan produk ini. Jadi leluasa digunakan. Kalau yang jadi bahasan adalah pemilihan, nah ini tergantung komplikasi apa dulu. Kalau pemakaiannya tidak ada variabel terkait dengan komplikasi. Itu. Atau kita kasih contoh ya, contoh. Dari misalnya diabetes, dia punya komplikasi terjadinya luka dan sekunder infeksi ya, infeksi sekunder. Jadi lukanya tidak berujung sembuh sampai terjadi gangguan dari istilahnya kalau kedokteran perfusi ya. Perfusi itu kecukupan aliran di jaringan. Jadi kalau kita tes di jari kakinya misalkan saturasinya mulai turun, itu kan alirannya sudah terganggu. Nah, beberapa kasus ya ini saya punya kasusnya ini sebenarnya. Kita dengan menggunakan PNG itu yang semula aliran darahnya itu pas-pasan itu jadi membaik. Jadi membaik. Jadi awalnya mau diamputasi, tidak jadi amputasi. Jadi amputasi. Oke. Ya. Jadi obat-obat diminum tetap ya pakai obat. Kita bergeraknya di lain area. Jadi seperti yang saya bilang tadi, titik tangkapnya beda. Sehingga kita tidak berpikir interaksi dengan obat. Itu Oke, contoh aja. Dok, berarti boleh tidak saya simpulkan, Dok, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan kesehatan dan menggunakan produk-produk PET transdermal itu, Dok, berarti sebetulnya kita sedang menggunakan yang dikatakan tadi dalam dunia kesehatan itu pada hal yang sifatnya promotif ya, meningkatkan gitu, Dok. Bukan Ya. pada kuratif. Gitu ya, Dok? Ya, betul. Jadi kita itu berpikirnya adalah di manajemen risiko sebenarnya ya, manajemen risiko. Oke. Sesuatu itu potensial terjadi, tapi tidak jadi terjadi. Sesuatu itu potensial kakinya mau dipotong, tidak jadi dipotong, tidak jadi dipotong. Oke. Ya. Oke. Ya. Siap. Saya tanyakan ini, Dok, karena nanti pastinya teman-teman di lapangan itu ya pasti berhadapan, Dok. Kok ini belum ada perkembangan, kok ini belum ada kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, baru satu paket basic lagi, Dok. Ya, mungkin itu. Silakan mungkin Bu Pora, karena waktu terus berjalan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Itu sebelum kita pengalaman nanti. Pak Nabi sendiri itu. Ya, sebelum nanti closing speakernya kita berikan ke Dr. Anas. Silakan Bu Pora. Ya, jadi tadi saya juga sempat membaca ya Om Hanafi. Di situ banyak pertanyaan kan, kalau untuk sakit ini produknya apa ya? Kalau Ya, untuk sakit betul. ini produknya apa? Nah, mungkin kita bisa balik ya, Dok. Karena konsepnya sekali lagi seperti tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Anas bahwa produk One More International itu bukan obat. Ya, jadi kita tekankan bahwa produk One More International itu bukan obat. Nah, mungkin pertanyaannya bisa dirubah ya, Dok, atau dibalik. Ya. Bukan pertanyaan, begitu. Ya. Iya, biar kita nggak bingung ya, Dok. Sakit ini harus pakai apa? Saya ya, Dokter Anas pasti tahu kalau di grup kalau ada pertanyaan gitu saya gemes banget selalu gitu. Yang paling simpel itu ya. Jadi terus tanya gitu. Kalau sakit ini kasih apa? Ditempel di mana? Caranya gimana? Terus jadi begini ya. harus menghafalkan titik tempel itu ya. Jadi gini, kita sekarang agak membalik message kita. Bukan kondisi patologis ini dikasih apa, tapi kita punya apa bisa bantu apa aja. Nah, yes. Ya, kita punya apa bisa bantu apa aja. Ternyata hanya bantu yang lain, gitu ya. Jadi kalau kita punyanya apa, orang itu kondisi apa saja ditempel, itu pasti ada manfaat. Pasti ada manfaat. Jadi gini, ceritanya begini, ada penelitian kalau kita pakai antioksidan itu single, ternyata benefitnya rendah. Bahkan tidak ada benefit. Vitamin E itu kan antioksidan, tapi vitamin E itu senyawanya ada 8. Yang kita kenal hanya alfa tocopherol aja. Yang lain banyak. Yaitu tubuh membutuhkan semuanya. Jadi ketika antioksidan itu hanya single, maka benefitnya itu rendah. One More itu semuanya antioksidan. Masya Allah. Sehingga
Kalau ditempel semua itu lebih powerful. Kita tidak usah berpikir untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Semakin banyak tempelannya, semakin powerful, semakin cepat pulih. Gitu aja. Nah, Siap. Jadi kita tinggal menyesuaikan paket apa yang diambil gitu aja ya Dok ya. betul. Jadi misalnya punya paket basic, hanya 5 macam, tempel 5-5-nya, selesai. Nah, Pakai panjang-panjang. Ya gitu. Jadi Siap. antioksidan butuh variasi banyak terkait dengan banyaknya radikal bebas. Jadi masing-masing Oke. punya afinitas beda. Jadi kalau kita tempel 5-5-nya, loh gimana sih? Kemarin sakit asma tempel ini, sekarang sakit rematik tempel ini. Kok sama aja? Ya memang itu. Oke. Siap, siap. Karena kita nutrisi ya dok ya, karena kita nutrisi ya. Jadi Dan nutrisi itu semuanya basic mengandung dasar. antioksidan gitu ya dok. Ya. Siap, siap. Dan antioksidan Oke. dibutuhkan antioksidan banyak. Maksudnya Siap, banyak. siap. Kalau kita dari teman ahli gizi, kalian makan sayur paling tidak 5-6 variasi per hari. Kenapa? Butuh variasi antioksidan untuk efektif. Ya. Kan buah paling tidak 4-5 variasi per hari. Kok banyak? Karena butuh beda-beda antioksidan itu punya efektif. Antioksidan itu kalau single tidak efektif. Ya. Oke. Mungkin bisa disimpulkan gini ya Dok ya. Jadi produknya One More ini adalah makanan yang ada di meja makan kita, tapi dalam bentuk patch. Setuju nggak Dok Yes. seperti itu? Luar biasa. Setuju. Tapi ini ada pertanyaan ikutan, Bu Farah. Iya. Bagaimana kalau Pak Hanafi puasa ditempel One More, batal dia bahasanya itu makanan di Oke. Ya betul. Jadi nutrisi Baik. bahasa kita asal bentuk tempel. Siap. Baik Bapak dan Ibu, ya terima kasih Dr. Anas, terima kasih Bu Fora, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ini pas banget nih jam 9 kita sudah selesai ya acara malam hari ini. Teman-teman, satu hal yang paling penting ya bahwa sekali lagi kita sudah semakin paham bahwa ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Dan One More lebih pada promotif dan preventif. Dan sekali lagi teman-teman, semua produk-produk One More itu luar biasa. Semua produk-produk One More antioksidan semuanya luar biasa, sudah sangat siap buat kita semua teman-teman. Dan itu tidak perlu dimakan. Seperti yang dikatakan oleh Bu Fora, makanannya sudah ada di meja semua, tetapi tidak perlu dikonsumsi melalui mulut, hanya ditempelkan saja. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah bisa bertahan tetap di angka 332 di tulisan saya. Ya semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Anas ini bisa membuat kita semakin terus bergerak menjadi saluran berkah buat banyak orang. Ada sebuah hope, ada sebuah harapan baru, ada sebuah solusi. Bagaimana kita tidak ketergantungan dengan obat-obatan, tidak ketergantungan dengan yang diminum, tidak ketergantungan dengan yang disuntik. Cukup ditempelkan saja teman-teman. Sekali lagi sebagai apresiasi kita ketik angka 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar buat kita semua. Dan moga-moga angka 1 miliar bisa kita bawa semuanya, kita bisa berangkat ke Turki. Gitu ya Dr. Anas ya. Amin. Oke teman-teman, saya Muhammad Hanafiah dari Kota Bangkalan. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, Dr. Anas gitu ya, dan didampingi oleh leader hebat kita dari Mojokerto, ada asisten Ibu Fora, dan semua teman-teman, ya tambah teman-teman malam hari ini, saya yakin tidak akan ada apa-apanya. Sekali lagi saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sukses buat kita semua. Oke, terima kasih Dr. Anas. Kita semua mengatakan terima kasih Pak Dr. Anas. Silakan. Terima kasih Om Hanafi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih One More Academy. Sukses selalu buat kita semua. Amin, 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 amin. Oke, Bapak dan Ibu, karena sudah selesai acara kita, mohon izin untuk saya tutup ya. Acara malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya dan terima kasih Dr. Anas, Bu Fora dan semuanya. Yes.